Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Andika. Di sini saya akan menjawab sedikit pertanyaan UTS. Yang pertama itu, apa arti sosialisme? Jadi sosialisme adalah sistem ekonomi di mana semua orang mendapatkan pekerjaan dan setiap orang dibayar dengan gaji yang setara dengan pekerjaannya mereka masing-masing. Yang kedua itu, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor apa yang mendorong lahirnya pemikiran sosialisme. Yang pertama itu karena adanya revolusi industri. Pada abad ke-19, negara-negara Eropa sedang berkembang dengan pesat. Era ini disebut dengan industri revolusi atau revolusi industrial. Akan tetapi, di balik kemegahan kota-kota dan perkembangan yang pesat tersebut, yaitu para pakar ekonomi menyadari ada yang salah dengan sistem kapitalis, sistem yang seharusnya membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat justru memperluas penderitaan dan kemiskinan di kaum buruh. Selanjutnya itu karena bangkitnya kaum borjuis, majikan atau kaum proletar atau buruh. Dalam sistem kapitalis, kaum buruh dan pemilik modal saling membutuhkan. Buruh hanya dapat bekerja jika pemilik modal membuka lapangan pekerjaan. Pemilik modal membutuhkan buruh untuk mengerjakan kegiatan usahanya. Akan tetapi, ketergantungan ini tidak seimbang. Buruh tidak dapat bekerja jika pemilik modal tidak memberikan lapangan pekerjaan, tetapi pemilik modal masih bisa hidup tanpa buruh karena ia bisa menjual pabriknya kepada orang lain. Selanjutnya itu munculnya pemikiran-pemikiran baru yang lebih terpelajar dan lebih rasional terhadap kehidupan manusia dan masyarakat. Dengan makin tingginya kesenjangan sosial yang terjadi akibat sistem kapitalis, para pakar ekonomi berpikir bahwa sistem ekonomi seperti itu tidaklah baik. Solusinya yaitu sistem ekonomi sosialisme, di mana pemerintah juga turut serta dalam perekonomian. Selanjutnya itu adanya tuntutan yang berlaku dari hasil revolusi Prancis. Terjadi revolusi Prancis, sejumlah teori mulai beredar di Eropa yang berusaha menjawab tuntutan keadilan sosial yang terjawab oleh revolusi Prancis, dan untuk mengoreksi ketidakseimbangan ekonomi dramatis yang ditimbulkan oleh penyebaran revolusi industri. Selanjutnya itu, apakah setelah diterapkan sistem sosialis tidak ada lagi kesenjangan sosial? Pasti ada kesenjangan sosial. Karena pendapatan setiap orang tidaklah sama, melainkan pendapatan setiap orang itu ditentukan oleh jenis pekerjaan apa yang dilakukan. Tetapi dengan sistem sosialis, kesenjangan sosial ini lebih tenang dan terjaga, dan tidak ada gap terlalu tinggi antara dengan yang kaya dengan yang miskin. Selanjutnya itu, bagaimana mengatasi kelemahan-kelemahan yang terjadi pada sistem sosialis, yaitu dengan cara menggunakan sistem ekonomi campuran. Karena sistem ekonomi campuran ini mengadopsi dan menggabungkan dua sistem yang berbeda, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Dan dari kedua sistem ini diambil segi-segi yang kelebihan yang dapat dipadu, segi-segi yang bermanfaat atau kelebihannya yang dapat dipadu. Mungkin sekian beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab pada video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.